Kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih Pak Lewar yang sudah menyiapkan tempat ini. Semoga dengan ibadat rutin ini kita mampu menghadirkan cinta kasih Yesus Kristus di dalam keluarga kita dan di dalam lingkungan Santa Maria Area 2 ini. Memang area 1 dan area 2 ini dibuat tujuannya untuk mempermudah pelayanan. Tetapi tetap kita berada di lingkungan Santa Maria sampai kondisi umat di sini memang sudah mampu mandiri dalam artian jumlahnya sesuai dengan ketentuan pedoman dari Kuskupan. Minimal 20 kakak itu bukan dicatat minimal 20 kakaknya rumahnya, tetapi minimal 20 kakak itu keaktifannya. 20 kakak tapi tidak aktif pun tidak bisa. Itu maksudnya. Beda dengan lingkungan-lingkungan lama. Kalau lingkungan baru ini tidak bisa kita main bentuk. Ya memang harapannya kita membentuk. Itu langkah awal kan. Tetapi kan harus disesuaikan dengan kondisi juga. Kalau kita tidak kompak, kita tidak saling mengunjungi, saling aktif, ya dari pengurus DPP juga tidak bisa merekomendasikan ke pastor ini harus lingkungan. Solusinya adalah dibina oleh lingkungan Santa Maria, oleh Pak Meki beserta jajarannya, begitu. Itu harus dipahami ya. Jadi supaya ini bukan mempercepat pembentukan lingkungan, tetapi dilihat nanti ada referensi dari ketua lingkungan Santa Marianya, oh sudah. Tapi kalau begini-begini saja kan, ya Pak Meki selaku ketua lingkungan tidak bisa mereferensikan itu ke ketua wilayah. Ketua wilayah nanti melihat juga tidak bisa mereferensikan ke DPP, dan DPP juga tidak bisa mereferensikan ke pastor, ya kan? Kalau pastor sih bisa-bisa saja ya, hak dia, tapi tetaplah dia akan meminta referensi, karena ini kan begitu. Nah itu harus dipahami ya. Kalau misalnya tercatat 23 kakak, tapi yang aktifnya begini-begini ya tetaplah kita berada dalam pembinaan dari lingkungan Santa Maria area bukan area apa, tapi lingkungan Santa Maria. Sehingga diharapkan tahun ini mohon untuk yang sudah aktif di lingkungan Santa Maria area 2 ini untuk ikut juga kegiatan di lingkungan Santa Marianya. Ya, walaupun jauh atau apa, ada di sana keluarganya pada senior, lebih duluan berkeluarga dari kita. Untuk itu kita harus mengikuti di sana ya. Nah itu untuk koinonianya terjadi ya. Nah itu harapan kami dari pengurus DPP. Jadi tidak hanya berada di lingkungan ini saja, kan begitu ya. Begitu juga yang kedua, silakan. Jadi untuk membentuk lingkungan itu ya, jadi saya ulangi lagi, untuk membentuk lingkungan itu tidak dilihat dari jumlah, tetapi dilihat dari keaktifan. Jadi selama dari lingkungan Santa Maria area 2 ini salah satu atau salah banyak orangnya tidak aktif, salah banyak itu maksudnya semuanya kurang aktif, ya sampai kapanpun ya akan sulit membentuk lingkungan. Nah itu harus dipahami. Lalu segala ketentuan yang sudah diberlakukan oleh paroki itu nanti diatur oleh pengurus lingkungan Santa Maria. Segala iuran paroki, iuran rumah tangga pastor. Nah, kalau mau ikut paguyuban mortalitas itu tidak diwajibkan.
Tetapi sebaiknya ikut karena itu mempermudah, memperlancar urusan. Nah itu, sehingga kemarin saya sudah sampaikan dengan Pak Meki waktu pas setahun yang lalu ya, bahwa itu diwajibkan untuk ikut iuran paroki, iuran kemandirian, kemudian ya kalau tadi iuran paguyuban mortalitas itu tidak diwajibkan, tetapi silakan diikuti karena mempermudah. Nah, jadi seperti itu ya. Sehingga bulan Januari sudah nanti ada kartu dari lingkungan Santa Maria. Nah, jadi itu penegasan kami dari pengurus DPP. Jadi apapun yang kemarin kami toleransi itu karena memang masih untuk menghimpun Bapak Ibu, saudara-saudari di sini. Tetapi ketika sudah dikasih jangka waktu 1 tahun lebih, ya kan, perkembangannya tidak signifikan. Bahasa sekarang ini perkembangan tuh harus relevan dan signifikan. Relevan itu di dalam, signifikan di luar gitu. Nah, jadi nanti wait and see saja sampai nanti ya referensi dari Pak Meki ya, kalau beliau terpilih lagi sebagai pengurus atau ketua atau siapapun ya tidak menjadi persoalan. Nah, nanti ada referensi dari mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu harus dipahami konsepsi berpikirnya. Mungkin banyak yang mau instan, oh iya betul, harapannya pembentukan lingkungan. Tetapi selama keaktifan kita masih seperti ini saja, sebaiknya kita tetap berada di lingkungan Santa Maria karena wilayah pelayanannya sudah jelas. Jadi lingkungan atau keluarga baru itu silakan masuk ke paroki BMJ. Dan lingkungan terdekat adalah lingkungan Santa Maria. Nah itu. Jadi sebelum kita ibadat memang saya harus menjelaskan itu karena ini di awal tahun. Nah yang berikutnya akan ada pergantian pengurus, nanti kita serahkan ke Pak Meki bagaimana ininya ya, karena beliau juga pengurus wilayah ya. Nanti karena memang sudah habis masa kepengurusan Santa Maria, ya mungkin dalam waktu dekat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkeinginan jadi pengurus, ya silakan menyampaikan ke Pak Meki ya, karena beliau juga sekretaris 2 DPP ya. Dan kami juga sebenarnya sudah habis nih masanya 5 Januari, akan cuma diperpanjang pastor sampai nanti April. Nah, jadi diperpanjang sampai 4 bulan ke depan. Nah, jadi kami hanya ingin mengatakan apa-apa kebijakan dari Gereja Bunda Maria Jeruju silakan ikuti. Nah, itu yang mesti saya jelaskan kepada umat sekalian. Itu. Kemudian yang juga penting pencatatan ya. Untuk keluarga-keluarga di sini mohon segera disampaikan ke Pak Meki ya, supaya si biduknya itu sekarang lagi di stop Pak ya. Di stop dulu. Nanti akan dibuka lagi. Ya, nanti akan dibuka kembali. Mengapa di stop? Karena targetnya sebenarnya sudah selesai. Tapi tidak selesai. Yang tidak selesai ini paroki kita, paroki Bunda Maria Jeruju. Karena ada perbedaan data yang sangat signifikan. Ya kan? Banyak dari umat di sini tidak melengkapi data-data, terutama ya data perkawinannya, sehingga tidak bisa masuk tuh. Jadi misalnya dia kawin ya, dia mau tidak ngisi juga dia kawin apa, jadi tidak bisa nginput. Nah, ada satu lingkungan juga tak terdata. Itu pasti ada persoalan biasanya di administrasi. Nah, mohon nanti yang belum, ini kan saya sudah berbicara kemarin dengan kawan saya di Kuburaya, terus kebetulan penyelenggara budaya. Dia punya akses untuk pencatatan perkawinan di catatan sipil.
Jadi tidak sulit sebenarnya. Jadi bagi yang ingin pencatatan sipil, sudah kawin gereja tapi belum, silakan nanti sampaikan dulu ke Pak Meki data-datanya. Setelah itu nanti saya akan bawa kawan saya itu untuk memberikan penjelasan. Tidak sulit kok ngurusnya rupanya. Ya, tidak sulit. Biaya pun saya tanya pikirnya berjuta-juta, enggak rupanya. Ya, enggak. Itu biayanya murah. Asalkan kita tepat dan tahu orangnya. Nah, untuk itu di wilayah Kuburaya ini, makanya saya harus hadir untuk menyampaikan berita itu. Silakan bagi yang belum perkawinan sipilnya, segera sampaikan. Nah, nanti bulan Maret, kalau datanya sudah terkumpul, Pak Meki sampaikan, nanti saya hadirkan orangnya untuk memberikan penjelasan supaya paham, ya kan? Karena perkawinan sipil itu penting, ya, bukan hanya untuk mengurus warisan, tapi banyak hal nanti penting. Itu. Kemudian yang belum kawin gereja, ya, bagaimana kita menyelesaikannya? Silakan konsultasi ke saya atau ke Pak Meki sebelumnya, ya. Nanti kita cek dulu apa masalahnya. Kalau hanya masalahnya mengenai ya beda agama, nanti penyelesaiannya kita sampaikan ke pastor paroki. Kemudian kalau masalah ada perkawinan sebelumnya dengan orang lain juga sampaikan, supaya jangan sampai kita memberikan batu sandungan bagi anak-anak kita. Itu. Karena masalah kawin ini repot. Kawin diam-diam tapi nanti nikah rame-rame ini. Nah, itu. Jadi jangan lupa itu mengurus barang itu. Kemudian bagi yang terlambat ngurus kawin sipilnya itu juga tidak repot juga rupanya untuk mengurusnya. Hanya kita saja yang mungkin memikirkannya itu. Nah, itu pemberitahuan dari saya, solusi untuk wilayah Kuburaya ini, karena PR saya itu 2 tahun yang lalu diberikan oleh Bu Lina untuk mempertanyakan bagaimana pencatatan sipil di sini. Karena perkawinan yang di Kuburaya ini harus dicatatkan di Kuburaya, tidak bisa dicatatkan di Kota Pontianak. Nah, itu makanya kalau kita kawin di gereja BMJ tapi KTP kita di Kuburaya, pencatatan. Dan kalau nanti ada anak-anaknya yang kawin dari wilayah Kuburaya ini, segera diurus, sampaikan baik kepada Pak Meki dan saya, supaya petugas dari Kuburaya itu, pencatat perkawinan dari Kuburaya itu bisa hadir di gereja. Nah, itu. Nah, biar tidak repot, Pak. Nah, itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum kita ibadat, karena nanti kalau selesai ibadat mungkin lupa. Mungkin ada hal-hal yang sih masih ada, Pak. Tapi ya, ada yang mau disampaikan, Pak Ketua Lingkungan, silakan. Untuk saya sih mungkin udah rangkum semua ya, sama seperti yang kemarin mau disampaikan juga pada saat malam waktu di rumah Ibu Maria. Saya kira apa yang disampaikan Pak Yakobus sudah mewakili juga sih apa yang saya sampaikan. Untuk mortalitas sudah dijelaskan tadi, Pak, ya. Kemudian yang dari saya juga ada, Pak. Nah, silakan, Bu. Jadi itu sebenarnya sih kemarin itu memang mau dibicarakan, tapi karena Pak Ian nggak ada kan, saya pikir yang lebih, mungkin maksudnya lebih dari saya lah, lebih tahu banyak gitu kan tentang kasakusuk lah bisa dikatakan kayak itu, tentang keberadaan lingkungan kita nih yang masih dianggap artinya kita nih sebenarnya adalah paroki MRPD gitu. Jadi saya sakut aja ngomongnya. Gitu. Itu masih terjadi, Pak. Karena beberapa itu yang keluar dari lingkungan secara diam-diam, salah satu alasannya itu ternyata itu gitu. Dan ada ya kita katakan tidak seberapa, mungkin 1 atau 2 itu karena dia, lalu yang lain tuh juga ikut ternyata gitu loh maksudnya. Jadi pengertian bisa dijelaskan karena ada isu kemarin juga saya dengar, cuma saya ini benar-benar lupa siapa yang ngomong kemarin.
karena udah beberapa orang ngobrol gitu kan. Katanya bahkan Pastor Pio tuh pun mengatakan sebenarnya bahwa seperti itu gitu. Maksudnya kita itu sebenarnya memang, nah itu yang perlu diluruskan Pak. Katanya gitu loh. Tapi saya bilang nggak mungkin Pastor Pio ngomong seperti itu. Kata orang itu sampai berani bawa nama Pastor Pio. Jadi Bapak sebagai ketua DPP boleh mungkin menjelaskan di forum ini gitu kan. Tadi kan udah saya sampaikan. Selamat datang. Jadi begini, saya ulangi lagi. Sudah jelas. Sudah jelas. Jadi begini. Kejelasannya begini. Jadi untuk warga-warga yang baru tinggal di komplek-komplek ini, itu silakan untuk mendaftarkan diri di paroki BMJ. Silakan. Ya kan, kalau merasa senang di BMJ. Begitu juga yang merasa senang di MRPD. Silakan. Tapi tidak boleh ada yang mengintimidasi orang itu untuk pindah itu karena alasan ini batas wilayah. Karena begini, karena 500 kakak dari MRPD itu tidak mau pindah dengan alasan mereka kalau dipindahkan boleh asalkan ada subsidi dari Kuskupan untuk mereka. Nah, sehingga pernyataan itu membuat Pastor Pio sampaikan begini, ya sudah, intinya wilayah ini silakan digarap bersama, ya, itu digarap bersama. Yang senang ke BMJ, berarti yang terbaru nih Pak. ya, saya sudah disampaikan oleh Pastor Pio waktu itu. Itu kan sebenarnya wilayah batas ini kan sebenarnya udah jelas. Ya kan, yang di sebelah sungai ini dari mulai Gertak 1 sampai sini. Ya, kemarin saya lupa. Iya, paroki BMJ. Satu orang tuh Bu Maria ulang ngomong yang terbaru. Dia bilang sebenarnya kalian tuh bukan ini. Ya, Nah, itu kan dia tidak mengurus barang ini. Kalau saya ini kan mengurus barang ini sebelum saya jadi ketua DPP pun udah saya urus. Ya, jadi persoalannya itu bukan pada batas wilayahnya, tetapi persoalannya sekarang ya pada kenyamanan dia mau di mana gitu. Itu saja dulu. Nah, individu. Karena toh ada juga seperti yang saya sampaikan umat MRPD itu tinggal di Lucia tapi bayangkan tinggal di Lucia tapi tercatat di MRPD. Kan kita tidak bisa memaksa dia kan untuk bergabung di Lucia. Dia melompati berapa lingkungan tuh, ya kan? Begitu juga ada yang di dekat lingkungan Santo Yosep tuh, ya kan? Di MRPD. Nah, bagaimana kita ingin menyuruh mereka untuk ke BMJ kalau nyamannya dia di MRPD? Begitu juga ada umat yang nyaman di BMJ tetapi berada di wilayah MRPD misalnya. Seperti Bu Ocha, Bu Eligia dan sebagainya. Nah, bagaimana menyuruh orang kalau nyamannya di BMJ tapi disuruh pindah ke MRPD seperti ibu yang jualan tuh ya, ibu yang Jawa tuh kan. Bahkan dia di lingkungan Yohanes Sadio tercatat. Ya. Dia orang Jawa. Nah, itu tadi konklusinya. Jadi kalau ia mau bertanya tentang masalah itu, ya, udah clear sebenarnya. Udah clear. Yang tidak clear ini adalah orang-orang yang tidak memahami, ya kan, masalah koinonia. Kalau mau ikut aturan dari Kuskupan, ya 5 lingkungan di MRPD ini pindah, ditukar dengan segelintir. 500. Ya 500 kakak ditukar dengan 5 orang, mau kan ya? Ya. Nah, itu saja sebenarnya persoalannya di situ. Itu yang saya bilang kemarin, kalau ditukar gimana? Boleh, cuman kan hanya 500 orang ditukar dengan 5 orang. Ya enggak mau lah MRPD. Nah itu, ini udah clear ya.
Karena itu sudah Oke, Pak, berkali-kali. jadi nanti saya juga bisa sampaikan. Itu sebenarnya bukan tugas kita menyampaikan, itu adalah ya kan sesuatu yang sudah disampaikan ini kan. Nah, masalah sekarang Bapak Ibu nyamannya di BMJ, silakan. Kalau nyamannya di MRPD, silakan. Cuman persoalannya adalah ya, jangan ada, masa kita sesama Katolik dulu bertarung di lapangan. Jangan sampai umat kita ini tidak terlayani. Begitu maksudnya. Jangan sampai nanti ada hal-hal tertentu tidak bisa terlayani. Nah, kita juga tidak ada masalah sih sebenarnya. Seharusnya itu Pak penekanannya. Tapi ketika kita sesama anggota BMJ tapi mendengar kalimat itu bahkan di telinga saya langsung kan sampai beberapa kali itu kita tuh kayaknya kayak orang yang salah menyalahi aturan. Yang ngomong ini bukan orang MRPD, malah sesama BMJ kan kita kayaknya penyusup yang memaksakan diri. Enggak, itu kan seperti itu. Begini. Dan kalian kan bukan di sini gitu loh maksudnya. Begini, itu yang tadi saya harus hadir hari ini. Saya mau mengklirkan itu. Karena kalau yang bersangkutan itu paham, mulai saya sebelum DPP pun waktu penyuluh itu saya sudah bertanya ke Kuskupan. Nah, pertanyaan itu disampaikanlah langsung ke Pastor Barses. Pastor Barses menyampaikan itu ke Bapak Uskup, dan Bapak Uskup menegaskan waktu pelantikan DPP BMJ mengatakan dengan clear, saya itu mengikuti batas wilayah. Kalau di seberang sungai Pontianak Barat nih BMJ lah dia, biar mempermudah pencatatan dan permohonan apapun di pemerintah. Nah, kalau Monsinyur kita ini kan pimpinan tertinggi kita uskup, ya kan? Nah, udah ditegaskan itu, tapi kan harus dirapatkan dulu di dalam rapat pertemuan para pastor, karena dia yang memimpin umat di masing-masing paroki kan. Nah, sampai di situ ya terjadilah diskusi. Pastor John waktu itu sudah menyerahkan, tetapi kan dikembalikan lagi kepada umat di wilayah BMJ paroki MRPD, maksudnya wilayah pelayanan ya Pak. Sampai Pastor Blino juga almarhum bilang, oh ya memang itu wilayah BMJ kok, ya kan gitu. Nah sekarang apakah tidak boleh misalnya orang dari wilayah MRPD gabung ke BMJ karena kenyamanan tadi, kan sesama Katolik, ya kan? Toh di situ juga dia belum masuk lingkungan. Gitu Pak maksudnya, dibalik gitu. Lah kita yang misalnya kan anggap Bu Ocha, Bu Elgia tuh memang betul di itu wilayah itu. Sekarang dia berada di wilayah MRPD tapi pelayanan oleh BMJ. Dibalik begitu. Lah kalau begitu tukar saja, 5 keluarga tukar 500, ayo mau enggak? Itu saja. Ya kan? Jadi kan hitung-hitungannya kan lama akhirnya umat di MRPD kan resah. Sama juga, memang mereka ngaku di wilayah BMJ. Tapi karena mereka kompak itu, dia menghitungnya dari faktor, ya sekarang kan yang dilihat kan juga ekonomi kan, pemasukan kan. Nah, dia menyampaikan tidak setuju, ya menyampaikanlah itu kepada Bapak Uskup. Ya Bapak Uskup mengatakan ya, kalau begitu ya silakan saja lah, yang sudah terlayani di MRPD. Kalau dia memang mau dilayani BMJ, begitu Pak. Kan irisan, kan tidak bisa dipaksa. Iya, begitu. Kecuali Bu Ocha tuh udah tinggal misalnya di Pancasila, lompat ke ya kan gitu. Sedangkan yang wilayah Pak Jack saja itu ada memang masuk ke wilayah Pontianak Barat lingkungan. Nah, tapi udahlah, itu sudah clear dah. Jadi
pada malam hari ini saya mau mengklarifikasi itu supaya memang ada juga umat BMJ itu bukan tidak paham, misinformasi gitu Pak. Ya kan, misinformasi, dan itu sudah kita konfirmasi, ya kan. Nah, persoalannya di situ saja. Ya, yang sudah terlayani dan tercatat di lingkungan Santa Maria ya lanjut. Yang tidak mau ikut di lingkungan Santa Maria ya sudah, jangan sampai di sana tidak terlayani, di sini juga tak terlayani. Ujung-ujung siapa yang salah nanti? Ya kan? Ibaratnya di sini tidak terlayani, sana tidak terlayani. Ujung-ujung gimana? Kalau ada peristiwa kematian, kita jangan ngomong peristiwa yang peristiwa kematian jalan. Itu pasti nanti akan menjadi repot nanti. Repot, yang repotnya bukan hanya ini kan tidak tega kita. Itu dia. Kalau suka apa segala sih gampang lah. Kematian. Ya, Pak Meki udah sangat berpengalaman lah ngurus orang meninggal. Tidak ada yang mudah. Karena di dunia ini, kalau dia mudah, kalau dia sudah aktif di lingkungan mudah. Tapi kalau yang agak bandel tuh, apalagi tak tercatat. Ya kan? Jadi pernah kejadian dulu tuh kan. Nah, yang keluarga Pak Greg tuh kan lucu jadinya. Pastor John marah. Ya kan? Mengapa begini kan? Nah, dia juga mengakui itu lebih jauh lompatnya, Teresa lompat ke situ gitu misalnya. Ya inilah saya katakan tadi, kita Tapi sekarang kenyataannya kan begitu lagi. Ya itu kan urusan dia Bu. Iya. Jadi begini Bu, saya tidak mau memperlebar ini di tahun 2023 ini. Yang mau ke BMJ silakan. Iya. Yang mau ke MRPD silakan. Betul. Itu penegasannya. Jadi jangan ada intimidasi dari orang yang misalnya, kalian tuh kan MRPD, kalian kan BMJ. Ya kan? Nggak lagi gitu. Udah, sekarang kita tutup buku itu. Yang mau dilayani di BMJ silakan ke BMJ. Yang mau dilayani ke MRPD silakan ke MRPD. Tidak ada lagi kita mau mencari umat yang ya kita hanya tawarkan udah terdaftar lingkungan enggak. Oh, belum. Ya kita catat. Ya kan? Kalau dia sudah tercatat di lingkungan MRPD, puji Tuhan dan aktif. Kalau dia tercatat di lingkungan BMJ, puji Tuhan dan aktif. Yang celaka ini ya kan? Udah tak tercatat di paroki BMJ, paroki MRPD, ndak aktif pula. Nah, siapa yang mau ngurus? Kan kita juga ngurus. Ini misalnya ibu punya tetangga, tahu Katolik. Masa ibu biarkan? Oh, dia ndak tercatat tuh. Suruh MRPD saya ngurus. Hah? Ya kan? Ndak tega lah. Gitu Pak Bu, rasa cinta kasih kita kemana? Nah, itu gunanya memberitahu kepada warga-warga muda di sini yang belum mencatatkan diri baik di paroki MRPD BMJ silakanlah. Kalau senang dengan paroki BMJ dan muda pendekatannya kita catatkan. Kalau nanti dia tiba-tiba mau pindah, nanti dikeluarkan surat pindah oleh ketua lingkungan. Gitu Pak. Sekarang bagaimana? Dia belum nggak tercatat di sini, dia udah memindahkan diri ke sana. Kan lucu namanya. Ya kan nggak mungkin. Administrasinya jadi bingung lah dia. Catatkan dulu di sini, nanti kalau misalnya sudah klop bagus, ketika dia mau pindah di sana, dibuatlah surat pindah paroki. Begitu Pak. Ini kan kita menghimpun dulu gitu Pak. Ada sekian puluh orang warga Katolik tak terdaftar kan, miris kita. Nah, itu mungkin panjang lebar saya ini. Bukan ingin mau, makanya sebelum ibadat ini, nanti kalau setelah selesai ibadat rasanya sudah ndak seret gitu kan. Mungkin banyak yang ngomong gitu ya. Nah, jadi itu yang saya sudah coba inisiasi, termasuk untuk pencatatan perkawinan, ya, kemudian untuk perkawinan ya. Nah, jadi mohon untuk tidak lagi percakapan-percakapan yang mengatakan ini bukan, ini bukan. Saya jawabnya ya itu karena saja. Yang ngomong pun bukan orang MRPD. Iya. Orang BMJ. Jadi itu. Jadi kita jelas lingkungan Santa Maria.
ya, lingkungan Santa Maria. Sampai nanti suatu saat lingkungan ini berkembang terus, 20 aktif lebih, ya kan? Barulah diusulkan menjadi lingkungan baru. Itu nanti rekomendasi atau referensi tinjauan dari ketua lingkungan dan ketua wilayah. Kan begitu. Siapapun yang jadi DPP-nya nanti pun saya pesankan. Ya kalau memang saya masih, tetap saya akan pantau. Kalau nanti orang lain juga saya sampaikan. Begini proses pembinaan di sini, ya kan? Nah begitu. Nah kalau memang tiba-tiba nanti ada klaim lalu ini begini, ya kita lepaskan dengan baik-baik, bukan lepaskan seperti anak ayam. Nah itu Pak. Nah itu hal-hal semacam ini kan reksa pastoralnya, kita bantu pastor, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi itu tadi, ya. Jadi udah jelas Bu Ocha ya. Saya pikir pun tidak perlu lagi dijelaskan Bu. Ibu jelaskan pun nanti justru nanti akan memperumit masalah. Berjalan ya kita ini pelayanan sesuai dengan waktunya dan kita memang paroki BMJ. Sudah, saya juga tidak memaksa kawan saya yang di sana itu untuk masuk paroki BMJ. Satu komplek dia udah paroki MRPD udah. Nah, kita tidak memaksa dia yang di sebelah sana. Begitu juga. Kita sebenarnya memang tidak memaksa, cuman maksudnya posisi kita ini yang... Iya, posisi kita tadi saya katakan. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan posisi 500 kakak yang masuk ke BMJ? Tukar dengan Bu Ocha yang hanya 5 kakak itu. Mau enggak? Mau enggak mereka gitu? Itu tadi saya katakan tadi. Jadi gini, kita jangan pusing dengan itu. Sekarang tugas kita adalah kita mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan oleh gereja, ya, lingkungan tadi tuh, ya, iuran itu, ya mulailah. Jadi seperti itu. Baik, demikianlah panjang lebar penjelasannya. Memang saya jelaskan di awal supaya nyaman. Mungkin ada juga kawan-kawan atau bapak ibu saudara-saudari termakan hal-hal yang, ya kalau memang tidak percaya dengan kata-kata saya, mau percaya dengan siapa lagi, kan begitu, ya. Jadi itu sudah clear ya. Jadi kita tidak lagi ada mempersoalkan itu, ya. Kita berjalan seperti biasanya. Kita nanti mengikuti juga jadwal-jadwal di lingkungan Santa Maria, ya kan? Silakan jadwal di lingkungan Santa Maria ya. Nah, lingkungan Santa Maria area 2 juga terus juga membina diri ya. Nanti dalam struktur kepengurusan baru itu kan dibuat tuh, ya kan, ada koordinator lingkungan Santa Maria area 2 namanya, supaya dicatatkan oleh, karena kan Bu Ocha ini kan belum ada dalam struktur SK. Nanti waktu pengurus baru dilantik antara Maret atau April sudah ada struktur koordinator lingkungan Santa Maria area 2 gitu. Nah, supaya kan ibu kan tidak ada itunya, tidak ada SK-nya, hanya ditunjuk langsung begitu saja. Ya kan? Iya, SK-nya itu nanti menyantol di kepengurusan lingkungan Santa Maria Bu, karena udah Pak Meki sudah mau habis. Gitu, Pak. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi. Mari kita mulai ibadat ini, ibadat singkat ya, tidak panjang lebar sih nanti ya, dengan lagu pembukaan. Silakan Pak. Baik, yang ada bawa mana bakti, kepada bakti boleh kita buka lagu yang lagu pembukaan, yaitu mana bakti nomor 162. Mana bakti nomor 162. Awalillah. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya,
akan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, supaya layak beribadat di hadapan Allah, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu. Kami pada tahun 2023 ini dapat berkumpul di rumah Pak Christian Lewar ini. Semoga dengan kami bersekutu dalam nama-Mu, dalam lingkungan Santa Maria ini, teristimewa lingkungan Santa Maria Area 2 ini, kami semakin bersatu padu untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk saling mendoakan dan mampu berusaha untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati kami, dan juga dengan berkat-Mu yang mengalir daripada kami. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya memilih bacaan ini sesuai dengan harapan kita di tahun 2023. Masing-masing sudah merayakan Hari Raya Natal, Hari Raya Tahun Baru, Hari Raya Imlek, ya. Jadi masing-masing di antara kita sudah memiliki harapan, resolusi untuk tahun yang baru ini. Pada tanggal 1 Februari 2023 ini kita berkumpul bersama kembali untuk mengingatkan komitmen kita untuk kita bersekutu dalam Tuhan. Nah, bersekutu dalam Tuhan itu tidak mudah. Mengapa? Kalau kita mengandalkan kekuatan pribadi kita. Nah, itu. Mengapa? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pribadi kita, kita akan terus terbawa emosi. Ya. Kalau kita misalnya memarahi anak tidak berdoa, kita tidak berdoa, sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita memarahi anak kita tidak ke gereja, lalu kita tidak ke gereja, sama juga. Kita menyuruh anak kita diam, kita ribut. Maka kata Yesus, sesuatu hal pengabulan doa itu seperti mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Jadi kalau kita misalnya meminta sesuatu kesetiaan untuk istri kita atau untuk suami kita, kita lalu nggak setia, ya sulit. Jadi begini, kalau kita minta setia, lalu kita tidak setia, berarti sia-sia permintaan kita. Itu yang dimaksudkan hal pengabulan doa. Kita minta istri kita setia, kita tidak setia. Kita minta suami kita setia, kita tidak setia. Ya tidak akan tercapai permintaan itu. Karena hal pengabulan doa itu bukan sesuatu yang gampang diwujudkan oleh kita. Sebenarnya kalau kita mau setia, ya, orang akan mencontoh teladan kita begitu. Kesetiaan itu kan sesuatu yang dimulai dari hal kecil, yaitu tentang doa saja. Di rumah, apakah kita mau tanda salib, apakah kita mau berdoa, itu sesuatu yang sulit. Mewujudkan Ecclesia Domestica itu sudah puluhan tahun ya disampaikan. Ecclesia Domestica itu kan bagaimana mewujudkan ya kerajaan Allah itu adalah kerajaan kebahagiaan. Ecclesia itu kan ya, Ecclesia itu artinya gereja. Domestika itu keluarga. Jadi mewujudkan gereja keluarga itu ya mudah mengucapkan tapi sulit mewujudkan. Mengapa itu terjadi? Karena faktor dunia itu mempengaruhi. Ya, tantangan dunia. Apalagi kalau misalnya kita single parent atau kita misalnya ya hidup mengandalkan belas kasih orang, tidak mandiri, ya. Atau kita misalnya hidup membujang, hidup mendara, atau kita misalnya memang tidak ingin berpasangan lagi, atau kita tidak itu sangat sulit kalau tidak ya setia kepada komitmen kita. Nah itu sulit. Ya namanya orang membujang kan, bujang kan, tidak ada istri, ya kan. Lalu ada rayuan kan, punya uang, ya pasti pergilah nanti ke tempat-tempat yang tidak sehat kan, untuk menghibur diri. Tapi kalau kita punya komitmen doa yang kuat, itu bisa kita tangkal. Ya. Dialog di grup itu lagi heboh tentang narkoba sudah masuk di kampung-kampung. Di kampung mama saya itu anak-anak ya usia SD itu sudah menggunakan narkoba jenis rendah ya. Jadi mereka tidak mau lagi mabuk arak, mereka sekarang mabuk narkoba. Nagasari Kotket Bakwan. Tapi bukan itu ya. Nah ini tantangan bagi kita sekarang. Narkoba sudah berada di dalam rumah tangga kita. Bagaimana? Ada heboh ya kan menggandaikan BPKB tantenya 150 juta, 125 juta ya untuk hanya mengkonsumsi sabu. Nah itu. Bagaimana kita menanggulangi itu anak-anak kita? Apalagi heboh sekarang marak penculikan anak. Jembatan Kapuas kembar itu dibangun butuh kepala katanya. Itu dari dulu zaman saya kecil juga sudah seperti itu, peneget. Ya kan? Makanya kita kalau yang anak-anak itu kita perhatikan dengan sungguh. Sebenarnya bukan masalah cari kepala. Ini memang ada perdagangan organ tubuh manusia memang. Atau perdagangan manusia untuk dieksploitasi macam-macam, perbudakan manusia. Dipelihara kecil-kecil, bisa dijadikan pasukan, bisa dijadikan sindikat, kejahatan, bisa dijadikan ya macam-macam. Ya, itu sudah pasti. Dan yang paling sering adalah penjualan organ manusia. Mata, ya kan? Ya. Karena mereka pasti mencari yang sesuai, tulang sumsum dan sebagainya. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Itu karena tadi manusia tidak lagi mengandalkan doa, tetapi mengandalkan dunia. Di dalam keluarga kita, ketika kita ribut dengan istri, bukan kita mengandalkan doa. Kita ngadu ke mama, ke bapak, ributlah dia. Apalagi kalau keluarga baru kan. Nah, kalau kita punya adik, kita pasti bela adik kita. Ya. Karena kita merasa itu satu darah dengan kita, ya kan, satu kandungan. Nggak tahu masalahnya apa, ya kan.
Sekarang di Pontianak dihebohkan ada begal katanya. Ya kan? Kemarin begal membacok orang Singkawang, darahnya habis, meninggal. Lalu di Spadio juga dipiralkan, dibacok. Ya, tapi dia pakai jaket. Nah, ada apa ini? Gejala apa ini? Udah kalau mau dekat-dekat pemilihan legislatif pasti adalah heboh-heboh. Penculikan anak marak, ya. Barusan di WA grup seorang guru me-WA semuanya karena memang anak itu ditarik, ya, dan heboh kemana-mana dan sebagainya. Dan kejadian-kejadian ini merupakan sesuatu kejadian yang nyata bahwa kalau hanya mengandalkan usaha manusia kita tidak akan jadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini sebenarnya menguatkan kita untuk kembali ke habitus kita. Untuk itu marilah kita selalu mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dengan doa spontan dan diakhiri dengan kata kami mohon. Silakan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memohon kepadamu, bimbinglah kami selalu umat-Mu, satukanlah selalu hati kami agar kami boleh tetap bersatu padu, rukun dan damai dalam setiap kegiatan kami. Bimbinglah kami selalu ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu, baik orang tua maupun adik-adik yang ada di lingkungan Santa Maria ini, dapat selalu berkumpul bersama, bersatu dalam doa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Tidak ada yang kebetulan bagi-Mu Tuhan, tetapi karena kasih-Mu sehingga Kau boleh perkenankan kami untuk bertemu pada malam hari ini. Semoga dengan kehadiran anak-anak kami yang cukup ramai pada malam hari ini, Tuhan menguatkan kami, orang-orang dewasa, orang tua, sehingga kami lebih bersemangat daripada mereka juga. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada akhirnya kami boleh mendapatkan jawaban dari segala permasalahan, dan kami yakin bahwa kami bisa menjadi pelayan-Mu yang baik dimanapun kami berada, dan khususnya untuk paroki kami Bunda Maria Jeruju ini Tuhan. Semoga kami juga bisa melakukan yang terbaik untuk paroki kami, untuk melayani umat, dan juga untuk mengembangkan paroki kami, sehingga semua apa yang kami lakukan dapat membangun segala aspek khususnya kehidupan kami secara rohani, dan juga untuk pertama memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga Tuhan lingkungan kami ini semakin berkembang, khususnya area 2, dan kami tetap bersatu padu, bersemangat, yakin untuk kami sama-sama bisa berjalan bergandengan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami juga berdoa bagi para orang tua agar selalu tekun dan tabah untuk mengajari anak-anak hal yang baik, melindungi anak-anak, memberikan makanan, gizi, pendidikan, rumah, dan segala kebutuhan anak-anak untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Christian Lewar yang berada di rumah ini,
beserta istri dan anaknya, dan juga sanak famili kerabat dan detolannya. Berkatilah keluarga ini, berkatilah rumah mereka, agar mereka selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, serta saling setia dalam menjadi keluarga Kristiani yang sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa permohonan kami. Semoga doa-doa dalam hati kami Engkau dengarkan juga. Permohonan-permohonan kami, karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa doa penutup. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu kegelisahan hati kami, kerisauan hati kami. Dalam proses pelayanan kami di lingkungan ini, kami pun dibuat gundah gulana karena banyak berita dan hal-hal yang membuat kami menjadi ciut hati dan nyali kami. Kami bersyukur malam hari ini kami diberikan jawaban-jawaban yang bisa membantu kami kembali memiliki harapan, memiliki kekuatan, dan memiliki ketenangan. Apapun yang kami lakukan di lingkungan ini berasal dari kehendak-Mu. Berkatilah para orang tua, para suami, para istri, para anak-anak, dan juga orang-orang lansia, orang-orang sakit yang berada di lingkungan Santa Maria, dan juga lingkungan Santa Maria Area 2 ini. Semoga kami bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, menjadi pribadi yang menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, terutama Bapak Christian Lewar, istri dan anaknya, dan juga seluruh keluarga di lingkungan Santa Maria. Semoga kami dapat menjadi teladan dan keluarga Kristiani yang hidup dengan cinta kasih dan kesetiaan akan panggilan hidup kami dan kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, hingga sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup kita buka Madah Bakti nomor 543. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kasih Maria. 3, 2, 1. Mengasihi Maria, kerinduanku menjadi abdinya, cinta hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut batinku. Kini ku haturkan doa padamu, Maria Pemurah, Ratu surgawi. Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apa
selamat malam. Baik, ada satu pengumuman. Mohon kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang belum sambut baru untuk mengikuti sekolah minggu pada pukul 8 pagi di gedung aneks. Karena sudah saya lihat beberapa bulan ini jumlah anak-anak yang hadir itu bahkan kemarin hampir tidak ada. Jadi anak saya sendiri lalu tidak ada, lalu ada anak 2 orang barulah. Jadi mohon bagi kita mengantar anak-anak itu ke gereja Bunda Maria Juruju ya, untuk mengikuti sekolah minggu, untuk mendapatkan pengetahuan iman yang cukup. Dan untuk tahun ini juga bagi yang sudah kelas 4, silakan mendaftarkan diri ke ketua lingkungan untuk menerima komuni pertama. Jadi nanti ya silakan mendaftar melalui ketua lingkungan terlebih dahulu supaya ya dicatatkan. Berikutnya bagi yang katekumen juga mendaftar ke ketua lingkungan Pak Meki yang belum dibaptis untuk juga mengikuti katekumen. Semoga nanti pada malam Paskah dapat dibaptis. Ya, jadi cepat mendaftar ya, segera, karena kebetulan Pak Wen seksi pewartaan itu ada di lingkungan Santa Maria juga. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.